Oke, jadi kamu punya ide startup yang brilian, keren. Tapi tahu nggak sih, itu tuh baru langkah pertamanya. Justru petualangan yang sebenarnya dimulai setelah ide itu muncul. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas perjalanan seorang founder setelah momen aha itu. Kita mulai langsung dari sebuah krisis ya. Coba bayangin, Senin pagi tahun 1999. Kamu, sebagai seorang founder, tiba-tiba dapat pesan kayak gini. Sistemnya mati, Julia. Benar-benar mati total. Waduh, panik banget kan? Pesan tadi itu nyata loh. Ini cerita dari salah satu karyawan pertama di sebuah startup namanya Akamai. Dia baru aja dikabarin kalau seluruh jaringan perusahaannya, dan ini bukan main-main ya, jaringan mereka itu bisa dibilang tulang punggung internet di masa itu lumpuh total. Semuanya offline. Dan tahu nggak penyebabnya apa? Bukan serangan hacker canggih, bukan. Ini murni, ya, kesalahan manusia. Seorang programmer jenius yang kebetulan drop out dari MIT, lagi iseng-iseng ngoding di hari Minggu, nggak sengaja ngerusak sebagian besar internet. Cuma karena satu kesalahan coding kecil. Kenapa bisa? Ya itu dia, karena belum ada prosedur operasional yang benar. Tapi, krisis kode itu ternyata belum ada apa-apanya dibanding ujian yang jauh lebih besar yang bakal mereka hadapi. Mereka harus kehilangan co-founder sekaligus CTO mereka dalam tragedi 9/11. Dan justru dari peristiwa yang super tragis inilah, muncul pelajaran paling penting. Sebuah startup bisa bertahan itu bukan cuma karena idenya yang keren, tapi karena fondasi budaya dan operasional yang udah mereka bangun dengan kuat. Nah, pelajaran dari Akamai tadi langsung membawa kita ke poin yang paling krusial. Perjalanan seorang founder itu sesungguhnya nggak dimulai pas kita mulai bikin produk. Oh, bukan. Jauh-jauh sebelum itu. Coba lihat angka ini. 35%. Angka yang gede banget kan? Ini adalah persentase startup yang gagal total karena mereka nggak nemuin yang namanya product market fit. Gampangnya gini, mereka capek-capek bikin produk yang ternyata nggak ada yang butuh atau mau pakai. Ini dia kesalahan fatal yang sering banget terjadi. Para founder itu terlalu buru-buru bikin solusi. Mereka belum benar-benar ngerti masalahnya apa, udah sibuk ngoding. Akhirnya, mereka jatuh cinta sama solusi mereka sendiri, bukan sama masalah yang dialami pelanggan. Bahaya banget loh. Nah, ini penting banget. Slide ini nunjukin bedanya antara minat pelanggan sama niat pelanggan. Beda loh. Minat itu apa yang mereka bilang. Kalau ditanya pas wawancara, mau pakai produk ini nggak? Wah, banyak yang jawab, oh mau banget, pasti saya pakai. Tapi, niat itu apa yang mereka lakukan? Coba suruh mereka bayar atau pakai prototipenya. Nah, disitulah kelihatan siapa yang beneran serius dan siapa yang cuma basa-basi. Oke, jadi kita udah paham masalah pelanggan. Sekarang kita butuh partner buat ngebangun solusinya kan? Nah, ini membawa kita ke hubungan yang bisa dibilang paling penting, paling krusial dalam dunia startup. Hubungan dengan co-founder. Jangan pernah anggap ini cuma sekedar partner bisnis biasa. Ini lebih kayak pernikahan. Serius, sebuah pernikahan profesional yang rata-rata berlangsung 7-10 tahun. Dan ya, sama kayak pernikahan beneran, kalau salah pilih pasangan, bisa berantakan banget. Di sini kita bisa lihat contoh nyata betapa bahayanya kalau tujuan pribadi kalian nggak sejalan. Misal, yang satu pengennya cepat-cepat diakuisisi biar kaya mendadak. Satunya lagi punya mimpi bangun perusahaan buat jangka panjang, buat warisan. Wah, udah pasti ini bom waktu. Tapi sebaliknya, kalau visi kalian benar-benar nyambung, wah, itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa banget. Jadi, gimana caranya PDKT yang benar sama calon co-founder biar nggak cerai di tengah jalan? Gini, jangan cuma ngopi-ngopi cantik aja, itu nggak cukup. Coba deh bikin proyek kecil bareng. Atau ini ide ekstrim, coba road trip bareng. Lihat gimana kalian berdua ngadepin stres pas nyasar atau ban kempes. Percaya deh, momen-momen kayak gitu jauh lebih jujur dan berharga daripada rapat bisnis manapun. Oke, co-founder udah dapat, visi udah sejalan. Sekarang saatnya membangun kapalnya. Kapal yang bakal kita pakai buat berlayar dan harus cukup kuat buat nahan badai yang pasti bakal datang. Ingat kan cerita Akamai di awal tadi, yang internetnya mati gara-gara satu kesalahan coding? Nah, inilah penawarnya. Operasional. Mungkin kedengerannya ngebosenin ya, ngurusin proses, aturan, dan semacamnya. Tapi ini tuh kayak sistem imun buat perusahaan kita. Inilah yang ngejaga bisnis kita biar nggak ambruk cuma gara-gara satu kesalahan sepele. Ada cara gampang buat ngebayanginnya. Anggap aja, operasional perusahaan itu kayak dua bangku berkaki tiga. Keduanya harus imbang. Bangku pertama itu buat bikin produk. Kakinya itu engineering, produk, sama desain. Bangku kedua itu buat nganterin produk ke pelanggan. Kakinya produk, sales, sama support. Kalau salah satu bangku goyang atau salah satu kakinya patah, ya udah, jatuh.
Satu lagi fondasi yang sering diremehin, budaya perusahaan. Dan ini penting banget, budaya itu harus dirancang dengan sengaja dari hari pertama. Budaya itu bukan soal ada meja pingpong atau snack gratis ya, bukan. Budaya itu soal nilai-nilai inti yang jadi kompas buat setiap keputusan, dari mulai rekrutmen sampai cara kita ngelayanin pelanggan. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang apa? Nah, sekarang kita masuk ke tantangan yang muncul justru karena kita sukses, yaitu pertumbuhan, gimana cara mendelegasikan tugas, dan akhirnya gimana cara mengakhiri perjalanan ini. Ini nih, mungkin dilema paling berat buat semua founder yang berhasil. Kamu udah ngebangun semuanya dari nol, dari nggak ada apa-apa. Terus sekarang kamu harus percaya sama orang lain buat nerusin. Melepas kontrol itu, percayalah, jauh lebih susah dari yang dibayangkan. Ada kerangka berpikir yang keren banget buat ini. Pakainya analogi mobil. Tahap pertama, kamu itu yang nyetir. Semua keputusan ada di tanganmu. Tahap kedua, pas kamu mulai delegasi, kamu pindah ke kursi belakang. Kamu masih di mobil, tapi orang lain yang nyetir. Dan tahap puncaknya, kamu bisa keluar dari mobil sama sekali. Kenapa? Karena kamu udah percaya 100%, tim kamu tahu tujuannya dan tahu cara terbaik buat sampai ke sana. Intinya, sebagai founder, kamu itu harus berevolusi. Awalnya, kamu pakai semua topi sekaligus. Topi produk, topi marketing, topi HRD, topi sales, semuanya. Tapi seiring perusahaan tumbuh, tugasmu bukan lagi pakai semua topi itu, tapi merekrut orang-orang terbaik buat pakai masing-masing topi. Dan seninya adalah tahu kapan harus ngelepasin sebuah topi dan memberikannya ke orang yang lebih jago. Dan akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan. Di titik ini, pertanyaannya udah bukan lagi perusahaan sebesar apa yang berhasil kamu bangun. Pertanyaannya jadi lebih personal, lebih dalam. Kamu udah jadi orang seperti apa? Setelah semua badai, semua kemenangan, siapa kamu sekarang?